Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Sebelum kita belajar mengenai transformasi geometri, selalu ingat bahwa matematika itu gampang. Kalian harus yakin bahwa kalian pasti bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita mulai materi mengenai transformasi geometri. Di transformasi geometri nanti ada 4, yaitu ada translasi, ada rotasi, ada refleksi, dan yang terakhir adalah mengenai dilatasi. Translasi itu artinya pergeseran. Jadi nanti bangunan geometrinya itu digeser. Kalau rotasi adalah perputaran. Kalau refleksi itu adalah pencerminan. Dan dilatasi itu adalah perubahan ukuran. Itu jenis-jenis dari transformasi geometri. Kita mulai membahas masing-masing bagian dari transformasi geometri. Kita mulai dari translasi. Oke, nomor 1. Titik A 6,3 ditranslasikan atau digeser oleh 4,3. Berapa bayangannya? Translasi biasanya dituliskan seperti ini, yaitu matriks kolom. Untuk angka yang paling atas itu menunjukkan pergeseran pada sumbu X, dan angka yang paling bawah itu menunjukkan pergeseran pada sumbu Y. Jadi pada koordinat kartesiusnya untuk angka yang atas itu menunjukkan pergeseran pada sumbu X, yaitu bisa ke kanan atau ke kiri. Itu angka yang pertama. Kalau angka yang paling bawah, angka yang kedua, itu menunjukkan pergeseran pada sumbu Y. Artinya bisa ke atas atau ke bawah. Untuk pergeseran pada sumbu X, ketika digesernya ke kanan, itu nilainya positif. Ketika digesernya ke kiri, itu nilainya negatif. Untuk pergeseran pada sumbu Y, ketika digesernya ke atas itu positif, dan ketika digesernya ke bawah itu negatif. Jadi pada soal nomor 1 ini artinya titik A 6,3 ini digesernya 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Untuk menentukan hasil bayangannya, untuk translasi gampang, tinggal dijumlahkan saja. Yang X dijumlahkan dengan yang angka yang pertama yang atas, yang Y ditambahkan dengan angka yang bawah atau angka kedua, sehingga hasilnya menjadi 6 tambah 4, 3 tambah 3, yaitu 10,6. Nomor 2. Titik B min 9,3 ditranslasikan min 2, 5 atau digeser min 2, 5, sehingga bayangannya menjadi sama seperti nomor 1, yaitu jadi min 9 ditambah, tetap ditambah min 2,3 ditambah 5. Min 9 ditambah min 2, jawabannya adalah min 11. 3 tambah 5, 8. Jadi hasilnya min 11,8. Gampang kan ya? Gampang. Nomor 3, kemungkinan soal yang lainnya. Suatu titik C ditranslasikan oleh 6 min 5 menjadi C aksen 82. Berapa koordinat dari titik C? Nah, untuk soal nomor 3,
kemungkinannya gini, kemungkinan soalnya. Jadi bayangannya sudah diketahui, terus translasinya juga sudah ada. Nah, yang ditanyakannya berapa titik asalnya, koordinatnya. Kita tulis aja seperti biasa. Jadi ada titik C, koordinatnya kita masih belum tahu, misalkan X, Y. Ditranslasikan 6 min 5 sehingga menghasilkan bayangannya 82. Nah, berapa koordinat titik C ini yang asalnya? Translasikan seperti soal nomor 1 dan 2, dijumlahkan X dengan yang atas, Y dengan yang bawah. Artinya untuk soal nomor 3 itu X ditambah 6 hasilnya 8, Y ditambah min 5 hasilnya 2. Jadi gini, X ditambah 6 hasilnya 8, Y ditambah min 5 hasilnya 2. Sehingga untuk mencari X dan Y-nya tinggal X sama dengan 8 dikurangi 6, yaitu 2. Dan untuk Y-nya berarti 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Gini, untuk Y tambah min 5 sama dengan 2. Ini kan jadi gini, Y dikurangi 5 sama dengan 2. Sehingga untuk mencari Y-nya jadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sehingga ketemu bahwa koordinat titik C-nya adalah X, Y, yaitu 2,7. Nomor 4, kemungkinan soalnya. Suatu titik D digeser 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Jika koordinat titik D adalah min 3,7, maka bayangan titik D adalah, nah kalau soal nomor 4, si translasinya tidak langsung ditulis seperti soal nomor 1, 2, dan 3. Tapi kita harus membuatnya ke seperti nomor 1, 2, dan 3. Jadi ada titik D dengan koordinat min 3,7 akan ditranslasikan. Oke, kita buat translasinya. 4 satuan ke kanan. Ke kanan berarti positif, berarti di sininya 4. Dan 5 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif, berarti min 5. Maka hasilnya bayangannya menjadi min 3 ditambah 4,7 ditambah min 5, sehingga jawabannya adalah 1,2. Gampang kan ya? Kalian pasti bisa. Kita lanjutkan ke jenis transformasi geometri yang kedua, yaitu mengenai rotasi atau perputaran. Jadi nanti titik X, Y-nya akan dirotasikan. Nanti rotasinya ada beberapa jenis, nanti ditulis di sini, sehingga akan menghasilkan bayangan X aksen dan Y aksen. Kita akan membahas untuk rotasi yang 90 derajat, min 90 derajat, 180 derajat, min 180 derajat, 270 derajat, dan min 270 derajat ketika pusatnya 0,0. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Bedanya kalau positif itu rotasinya berlawanan arah. Berlawanan arah dengan jarum jam, berarti ke sini kalau rotasi positif. Kalau negatif, rotasinya itu searah dengan jarum jam, berarti berputarnya ke arah sini. Jadi kalau positif berlawanan arah jarum jam, kalau negatif itu searah dengan jarum jam. Ketika titik X, Y dirotasikan 90 derajat, maka hasilnya akan menjadi min
Y, X. Kalau dirotasikan min 90 derajat, hasilnya akan menjadi Y, min X. Kalau 180 derajat, hasilnya akan menjadi min X, min Y. 90 derajat min Y, X. Min 90 derajat Y, min X. 180 derajat min X, min Y. Untuk min 180 derajat hasilnya sama seperti yang 180 derajat yang positifnya, yaitu min X, min Y. Kalau yang positif 270 derajat, berarti kan dia artinya diputarnya berlawanan arah jarum jam, berarti 270 derajat, berarti sampai sini kan ya. Kalau 270 derajat, maka dia hasilnya akan sama dengan yang searah dengan jarum jam yang negatif, tapi dia 90 derajat, sehingga yang 270 derajat hasilnya pasti sama dengan yang min 90 derajat, yaitu Y, min X. Kalau yang min 270 derajat artinya dia diputar searah jarum jam sejauh 270 derajat, berarti ke sini searah jarum jam sejauh 270 derajat, sehingga hasilnya pasti sama yang positif 90. Positif 90 adalah min Y, X. Oke, kita mulai ke soalnya. 4,3 dirotasikan 90 derajat, pasti hasilnya menjadi min Y, X, yaitu min 3,4. Nomor 2, min 8,1 rotasi min 180 derajat, maka saya jadi min X, min Y, yaitu 8, min 1. Min 7, min 5 rotasi 270 derajat, berarti sama dengan yang min 90 derajat, yaitu Y, min X. Tulis Y-nya, Y-nya min 5. Terus X-nya jadi min X, Y, min X. Jadi X-nya yaitu min Y, tulis lagi yang Y-nya, dan X-nya yang ini jadi min, diminkan. Jadi jawabannya 7. Dah, rotasi beres. Gampang kan ya?